Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha nabiyyil karim wa imamil muttaqin wa ashabihi at-tahirin at-tayyirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Ahibbai fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Para masyayikh al-fudhala as-sababul Islam Jamaah Masjid Ahlul Khair rahimani rahimakumullah. Pagi hari ini kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam keburukan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judan wa sayyi'il asqam. Dan kita sama-sama juga berlindung kepada Allah melalui nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia, agar Allah Subhanahu wa taala terus dan senantiasa menjaga kita semua dari berbagai macam malapetaka dan bahaya. Dan kita mohon kepada Allah yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pembahasan kita pada pagi hari ini pembahasan yang sangat penting sekali bagi kita untuk kita ketahui, berkaitan dengan kuburan. Akar juga nih kayaknya. Bahas masalah kuburan ini kayaknya jarang dibahas. Biasanya pembahasan tentang wudu, tayamum, ini bahas masalah kuburan. Kadang-kadang kita kuburan aja, lewat aja kita baca Al-Fatihahnya berkali-kali. Ada yang mungkin dari kita kalau lewat kuburan bawa mobil, bawa motor, klakson dulu. Permisi katanya, subhanallah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan pembahasan ini bisa membuat kita semakin paham tentang pemakaman dan kuburan secara fikih Islam, pembahasan secara syariat Islam. Dan pembahasan ini memang sebenarnya setiap muslim wajib mengetahui. Karena kita semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, ujungnya ya bermuara ke kuburan. Semua aktivitas kita, semua amal kita, dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, atau yang berkaitan dengan harta dan seterusnya, bermuaranya ujungnya yang ke kuburan. Ya. Oleh karena itu, inilah akhir perjalanan seorang hamba, perjalanan seorang manusia. Kita harus mengetahui akhir kita itu di mana. Walaupun kita tidak tahu kita nanti dikubur di tanah yang sebelah mana, di bumi yang mana. Nah, itu memang perkara yang goib. Namun yang paling penting adalah kita persiapkan. Tapi sudah pasti kita akan ke sana. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, hari-hari kita, waktu-waktu yang kita gunakan, hendaknya kita senantiasa ingat ke sana. Selalu ingat. Itulah kalau kita lewat atau kita lihat pemakaman perkuburan, wa inna ilaikum lahiqun. Ya, pasti saya juga nanti seperti kalian semua yang wahai ahli kubur. Jadi kegundahan kita, kegalauan kita, permasalahan kita dunia, insyaallah akan segera terkikis, akan segera mulai berkurang dan hilang ketika kita ingat kuburan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sering mengingatkan kita agar kita sering-sering ziarah kubur. Agar kita sering-sering ziarah kubur. Fazuruha, ziarahlah kubur. Fa inni nahaitukum, sesungguhnya dulu saya pernah melarang dulu. Awal-awal mereka pada masuk Islam, mereka baru mulai masuk Islam, Rasulullah memang awalnya melarang. Kemudian Rasulullah SAW menghapus hukum larangan tersebut, sehingga beliau mengatakan fazuruha,
fa innaha tadhkiratul lil akhirah. Karena menziarah kubur itu bisa mengingatkan kita tentang akhirat, tentang kehidupan kita yang sebenarnya. Lelah latih kita di dunia ya ujung-ujungnya ke situ juga. Mau kita jadi apa, kita posisinya bagaimana, status kita bagaimana, ya sama nanti ujung-ujungnya ke situ, bermuaranya ke kuburan. Namun pembahasan kita ini berkaitan dengan tata cara pemakaman, tata cara penguburan yang disyariatkan Islam. Namun jamaah rahimani rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa penguburan itu sebenarnya bukan syariatnya Nabi Muhammad SAW saja. Bukan syariat, bukan hukumnya atau aturan agama akhir zaman, bukan. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi sebelumnya, cara pemakaman, cara mengurus jenazah dengan cara dikubur. Bahkan ini mulai dari Nabi pertama, yaitu Nabi Adam AS. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, putra dari Imam Ahmad bin Hanbal, dalam musnadnya, beliau membawakan riwayat kisah tentang wafatnya Nabi Adam, detik-detik wafatnya Nabi Adam. Kemudian ketika Nabi Adam meninggal, maka dijelaskanlah tata cara mengubur seorang manusia. Dijelaskan oleh malaikat, di situ Allah mengutus malaikat, kemudian menjelaskan tata caranya persis yang diamalkan, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi memang kalau ada syariat zaman dahulu, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW, oleh agama Islam, jadi syariat kita boleh. Karena agama Islam itu agama penyempurna. Ada syariat yang dulu dihapus, ada. Tapi ada yang memang diikuti, dijalani sampai akhir zaman. Di antara yang tetap berjalan adalah tata cara atau mengurus jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian mengkuburkan. Malaikat menjelaskan bagaimana tata cara menguburkan. Kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW jadi syariat umat Islam sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Mudah-mudahan ada waktu yang cukup, yang kita miliki ini bisa kita cukupkan ya. Pertama, jamaah rahimakumullah, penguburan itu hukumnya wajib. Memakamkan jenazah itu hukumnya wajib. Ya. Jadi sangat aneh sekali kalau ada manusia, kalau ada kelompok manusia atau agama yang mengajarkan manusia agar dibakar, agar ditaruh di pohon, agar diawetkan, agar apa lagi? Agar dibungkus biar matang gitu. Emang pisang. Agar di apa lagi tuh? Subhanallah, padahal dari manusia pertama saja sudah mengajarkan agar dikebumikan, agar dikuburkan. Lalu bagaimana kok perjalanan hidup manusia kok sekarang ada yang nggak dikubur, Ustaz? Diawetkan, dibakar, digantung, jadi kayak pompong gitu. Subhanallah, kok pompong. Ya apa-apa jadinya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya umat manusia pada awalnya itu sebenarnya mereka al-fitrah, di atas fitrah. Wajah di syaitan, kemudian syaitan pun datang, kemudian umat ini tidak mengikuti aturan ajaran para nabi, dan syaitan datang kemudian dibisik-bisiki, bikinlah syariat baru. Bikinlah syariat baru. Akhirnya syariat tersebut merubah yang sudah ada. Yang aslinya dikebumikan, kalau orang meninggal kemudian dibisik-bisikin, jangan dikebumikan, nanti kenangannya hilang, nanti kamu kalau mau lihat wajahnya nanti lupa. Akhirnya diawetkan. Ya. Ada yang beda lagi, dibisik-bisikin, kali ini mayit ini
dosanya banyak banget, biar nanti nggak ketemu, tidak dihisab, hancurin aja, dibakar. Nah, macam-macam. Akhirnya jadilah syariat-syariat sampai sekarang. Dan ini yang dikatakan Rasulullah SAW, faja'ati syaitan fazallahu. Kemudian syaitan datang kepada umat, mulailah sedikit-sedikit berubah. Ya mungkin gak langsung berubah saat itu. Bisa jadi satu generasi dulu dibisikin, jangan dikubur dulu deh. Mungkin ditaruh dulu di situ. Generasi berikutnya dibisikin lagi, ya udah gak usah dikubur, dipajang. Dan begitulah. Jadi setiap umat itu pasti akan ada syaitan yang datang untuk berusaha merubah ajaran atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, hukum asal memakamkan, menguburkan itu wajib. Sampai orang kafir, seandainya orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin, wajib untuk dikuburkan. Sampai orang sejahat apapun, misalkan ada orang sejahat kayak Fir'aun saja, tetap harus dikuburkan. Gak ada kelebihan. Oh, ini jasanya banyak, Ustaz, kenangannya banyak. Yuk kita jangan dikubur, dipajang aja di lampu merah. Biar orang lihat semua. Bang, orang Nasrani dulu waktu nyalip Nabi Isa, ada nyalip pengikutnya Nabi Isa, dipasang atau dipajang di pinggir jalan. Tapi kalau Islam tidak, dikubur. Sampai orang kafir pun harus dikubur seandainya meninggal. Berdasarkan salah satu riwayat, bahwasanya Rasulullah SAW dikabarkan bahwasanya seorang yang musyrik, yang kafir, Abu Thalib radhiyallahu taala an, wafat, meninggal. Kemudian dikabarkan kepada beliau bahwasanya sudah wafat, maka beliau mengatakan, idhab fafaruhu, pergilah dan galilah kuburan. Berarti di saat itu orang-orang musyrik, orang musyrik, orang kafir, ahli kitab, pada saat itu menguburkan. Pada saat itu 1400 tahun yang lalu, orang musyrik di zaman itu pun sebenarnya sama, masih ada ajaran yang diikuti, yaitu menguburkan jenazah. Ya, begitu. Kemudian yang termasuk sunnah dalam menguburkan jenazah itu adalah di pemakaman umum. Di pemakaman umum. Walaupun ada beberapa ulama yang memfatwakan boleh dimakamkan di dekat rumah, namun dengan catatan ma'al karohah, tapi sangat tidak disukai. Namun kalau kita lihat jumhur itu menyunahkan, mensyariatkan pemakaman itu di tempat yang umum, ya, tempat yang umum. Namun sekali lagi memang ada, kalau kita baca riwayat-riwayat, ada fatwa ulama, di antara Abu Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, ulama besar di abad ke-10. Beliau memfatwakan saat itu karena pemakaman juga sangat padat saat itu, kemudian ya, sangat sulit dicari tempat, akhirnya memfatwakan di rumah, artinya di dekat pinggir rumah. Namun sekali lagi, ini fatwa ulama, ijtihad ulama. Yang jelas-jelas setelah zaman berjalan, telah terbongkar dari beberapa sisi kehidupan seperti bidang kesehatan, ternyata dampak negatif penguburan di pemukiman itu besar. Dampak negatif pemakaman di pemukiman, janganlah di rumah, di pemukiman misalkan, di komplek misalkan ada orang makam misalkan di depan, ini ternyata dampaknya besar untuk kesehatan. Perubahannya air, ya, air itu akan perubahan air yang dari sehat, karena secara umum manusia ketika sudah dimakamkan bakteri dan seterusnya, ya seperti itu. Jadi ternyata, nah fatwa ini pun akhirnya berjalannya waktu diingkari oleh para ulama. Namun pada saat itu tahun 900 sekian Hijriah, memang ada ulama yang memfatwakan demikian, ulama besar. Ya, Syekhul Islam Isa Al-Ansari rahmatullahi alaihi wasallam, ulama besar. Namun sekali lagi
fatwa ini akhirnya lambat laun mulai diingkari oleh ulama yang lain. Karena apa? Dampak yang kedua, kalau dimakamkan di perumahan atau dekat rumah, banyak sekali keutamaan yang akan hilang nanti. Di antaranya adalah doanya orang-orang yang berziarah. Doanya orang-orang yang berziarah. Sedangkan orang yang berziarah, orang kita kenal atau tidak kenal, minimal dia baca doa ketika masuk kuburan, Assalamualaikum ya ahla diyar. Kan yang hadir di situ semua, mau saudaranya, mau bukan saudaranya, mau yang meninggal sekarang maupun yang dulu, dia mengatakan Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin wal muslimat, inna insyaallah bikum lahikun, dan doa-doa yang lain. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat ketika meninggal itu dimakamkan di tempat makan umum. Kalau di Madinah ya di Baqi, ya kalau kita ke Madinah ada pemakaman umum, dan sampai sekarang masih ada. Ya, dari zaman sahabat Rasulullah sampai sekarang pemakaman Baqi masih ada. Kemudian kalau kita ke Makkah, di Masjidil Haram pinggirnya itu ada pemakaman Al-Mal'ah, sampai sekarang juga masih ada. Mal'ah itu di pinggir Masjidil Haram di sebelah selatan. Kalau kita umroh atau haji kan kita keluar atau kita naik ke atas lantai tinggi, kita lihat ada pemakaman besar di Masjidil Haram itu. Nah itu biasanya jemaah haji yang meninggal di makam situ, pemakam Mal'ah namanya. Oleh karena itu kita lihat pengamalan mereka belum kita temukan riwayat yang memakamkan di rumah-rumah mereka, depan rumah, samping rumah, atau lebih dari itu di masjid. Dan ini pun terlarang kalau di masjid, karena Nabi SAW melarang memakamkan jenazah di masjid. Lebih dilarang lagi di dalam masjid, lebih dilarang lagi, ya, lebih dilarang lagi. Lalu pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW di masjid? Ayo, katanya nggak boleh, sekarang Rasulullah di masjid. Maka jawabannya, Rasulullah SAW itu sebenarnya dimakamkan bukan di masjid, tapi dimakamkan di tempat beliau wafat. Dimakamkan di tempat beliau wafat, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan syariat umat Nabi Muhammad, umat zaman dahulu, nabi-nabi sebelumnya, siapapun nabi yang meninggal maka dimakamkan di tempat dia meninggal. Ini khusus untuk nabi, jangan dikiaskan ke kita. Nanti kalau kiaskan kita wafat di rumah sakit, mau dimakamkan di rumah sakit, dan seranjang. Ini khusus untuk Nabi SAW, jangan suka mengkias-kiasan. Ini saya sering subhanallah, saya sering dialog sama asatidah, sering bicara bahwasanya memang kias itu benar ada. Kias itu termasuk salah satu prinsip Ahlus Sunnah dalam pengambilan dalil. Saya setuju sekali. Al-Quran, hadis Rasulullah, ijma dan kias, saya setuju. Cuman jangan setiap perkara kita kiaskan, belum tentu ada setiap perkara kita kiaskan itu benar, klop gitu. Kita lihat dulu hadisnya, kita lihat dulu redaksinya, kemudian bagaimana pengamalan ulama juga. Nah, adapun pemakaman di tempat orang meninggal itu khusus untuk para nabi. Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu an yudfana fihi. Tidak ada seorang nabi pun yang meninggal kecuali disitulah dimakamkan. Disitulah dimakamkan. Dan Rasulullah wafatnya di mana? Di kamar, di rumah. Dan qadarullah rumahnya dekat dengan masjid. Ya, kalau kita lihat miniaturnya kan dekat banget tuh. Masjid ini kotak, katakanlah ini kotak masjid, sampingnya sininya, samping rumah Rasulullah. Bahkan ada pintu rumah Rasulullah yang langsung ke masjid, saking dekatnya. Tapi secara hakikat, kenyataan masjid dengan rumah Rasulullah terpisah. Nah, wafatnya di rumah. Qadarullah wa masa'afa'al, terjadilah apa yang terjadi. Ada penguasa yang bernama Abdul Malik bin Marwan, saat itu menguasai Hijaz, menguasai kaum muslimin, memberikan instruksi, kalau bahasa sekarang kepres, untuk meluaskan Masjid Nabawi. Diluaskan, ternyata kena
tempatnya Rasulullah SAW, akhirnya masuk ke dalam masjid. Dan saat itu para ulama mengingatkan, ada Imam Malik bin Anas, ada ada Rabi'ah, imam gurunya Imam Malik bin Anas. Ulama-ulama banyak sekali mengingatkan, kalaupun diluaskan, ini jangan masuk. Kuburan jangan masuk, kasih batas. Alhamdulillah sekarang dibatasi. Kalau kita lihat sana lapisnya kan berlapis-lapis ya. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah sana berlapis-lapis. Kuburan udah dilapisin lagi. Alhamdulillah. Nah saat itu dicampur antara kuburan Rasulullah dan Masjid Nabawi. Ya, akhirnya ketika manusia melihat itu, kuburan Rasulullah dalam masjid. Kita ngikutin siapa? Ngikutin Nabi apa ngikutin orang lain? Ya ikutin Nabi lah. Akhirnya ketika orang meninggal, rame-rame dikubur di masjid. Padahal sejarahnya bukan seperti itu, jamaah rahmatullah. Dan yang sunnah itu adalah di pemakaman kaum muslimin agar dapat pahala banyak. Kita nggak bisa bayangin nih, apalagi orang Indonesia senang banget tuh ziarah. Ya. Apalagi kalau mau Idul Fitri, wah mantap. Mau Ramadan, mau mau Lebaran, rame, kan bisa ratusan orang. Kalau kita dimakan di situ, insya Allah dapat pahala doanya mereka. Minimal doa masuk ke kuburan lah kita dapat. Tapi kalau di rumah coba, depan rumah, samping rumah, siapa yang mengunjungi? Cuma cucu-cucunya doang. Itu kalau cucunya ingat, kalau enggak, cuma seumur hidup sekali. Kapan? Kalau mau nikahan, pamitan sama mbahnya. Nah oleh karena itu, yang sunnah itu di pemakaman kaum muslimin. Oleh karena itu, berusahalah. Walaupun hukum asalnya ini urusan pemerintah, urusan negara. Harusnya negara ngatur permasalahan kaum muslimin, siasatnya, politiknya harus sampai ke situ. Ngurus sampai urusan pemakaman kaum muslimin. Kaum muslimin di daerah ini jumlahnya berapa? 1 juta. Harus siapkan tempat ibadahnya sampai tempat pemakaman. Wah, kalau kayak gitu enak banget kali Ustaz. Ya, memang untuk urusan seperti ini memang hukumnya urusan negara. Cuman kalau tidak seperti itu, ya sudah, serahkanlah kepada swasta, kepada kita. Kita harus punya inisiatif. Kita punya inisiatif dari urusan kita pribadi masing-masing sampai urusan pemakaman hendaknya kita urus. Bagaimana caranya? Apa kita mau rame-rame patungan, beli tanah, beli kafe masing-masing? Ya. Makanya kita sarankan sebaiknya sih kalau untuk daerah-daerah kayak kita ini, Jabodetabek seperti ini, asalnya kita tabaruat, ada gotong royong, beli tanah di mana yang murah, yang khusus untuk misalkan untuk perumahan Cilebut misalkan, perumahan ini kita sudah punya tanah kafe. Kalau kita bisa nyicil sampai ratusan juta, miliaran aja bisa. Masa nyicil tanah kafe cuma 2 juta, 3 juta kita gak kelar-kelar. Subhanallah. Nah kita punya, dan hal ini hendaknya kita punya wasiat. Makanya saya sarankan setelah kajian ini kasih wasiat ke keluarga. Nanti kalau saya wafat, saya makamnya di pemakaman itu. Kalau bisa nanti saya yang ngurus si fulan-fulan itu nggak apa-apa, dan itu memang disunahkan. Biasanya kalau kita kasih wasiat ke istri, ke keluarga itu udah takutan duluan. Emang mau mati besok? Subhanallah. Dulu saya ingat banget tahun 2011 waktu belajar kitab Al-Wajiz, ini kan pembahasan tentang kitab jenazah. Di situ disunahkan untuk berwasiat. Saya bikin wasiat tahun 2011, saya ingat banget. Saya tulis wasiat, saya kasih keluarga. Mereka nangis semua. Jadi ketakutan. Emang mau mati besok apa? Sekarang, Masya Allah. Padahal itu sunnah memberi wasiat. Nanti saya wafat, yang memandikan, yang ngurus jenazah sebulan, dan pemakamannya di sana. Boleh, ya, boleh. Atau mau ya nanti pemakaman saya di kampung aja lah, di kampung saya, kampung lahir, ya, boleh. Diwasiatkan.
agar orang yang masih hidup bisa mengerti tentang itu. Namun sekali lagi, usahakan kita sudah punya persiapan, sudah punya coupling 2 kali 1 meter, ya. 2 kali 1 meter, cicil dari sekarang, ya Masya Allah ya. Kalau kita nyicil sebulan 2 juta, 3 juta bisa, masa nyicil karena coupling 2 kali 1 meter 100.000 misalkan atau 500 nggak bisa. Usahakan, ya. Dan itu lebih menenangkan, tidak merepotkan orang yang masih hidup nanti. Daripada kita nggak punya persiapan pas meninggal bingung. Tahu-tahu ya udah nyari mana? Tanya sini, adanya di sana. Dikasih harga langsung 5 juta per meter. Repot. Banyak yang seperti itu jemaah. Karena apa? Karena wilayah kita. Dan sebelum saya lanjut, saya ada sedikit informasi juga, pengetahuan bahwasanya kita punya amalan bakti sosial ngurusin jenazah kaum muslimin. Amalan ini, bakti sosial ini sudah berjalan 3 tahun. Kurang lebih sudah ada antara 20 sampai 30 jenazah kita urus sampai saat ini. Jadi sampai kita bikin yayasan juga. Yang sering terjadi, orang meninggal, keluarganya pendatang, kemudian dia nggak punya kenalan sana sini sana situ. Akhirnya RT-nya bingung, RW-nya bingung, aminnya juga bingung. Akhirnya apa? Akhirnya yaudah siapa yang ngurus terserah. Akhirnya kita yang ngurus. Ternyata di pengurusan itu kita tanya pemilik makam, yang ngurus makam, itu harganya Masya Allah. Yang biasanya harga cuma 2 juta, 3 juta. Ketika orang asing, orang pendatang ini harganya 2 kali lipat. Seperti itu. Ini sering terjadi jamaah rahmatullah, sering terjadi. Ini baru tanahnya aja loh. Kalau misalkan kita tolong deh galiin sekalian, lebih lagi dari itu. Oleh karena itu, asalnya bagusnya saya nasihatkan untuk kita semua persiapkan dari sekarang. Karena ini sering kita tuh ketemu di masyarakat. Ya. Tapi kalau kita sudah punya kafling, punya tempat, kita sudah, nanti warga sini, misalkan ada musibah, sudah tahu tempatnya di sana. Sudah gratis, paling tinggal bayar tukang galinya 4 orang misalkan, katakanlah sekian. Udah. Tapi kalau kita nggak punya persiapan, udah bingung kan. Masalahnya kadang-kadang ekonomi kan naik turun. Kalau pas yang di pemakaman itu lagi banyak job, banyak galian, mungkin kasih murah mungkin. Jadi. Tapi kalau cuma setahun sekali, aduh lagi sepi nih, harganya dinaikkan. Kayak jual ini, jadi jual baju. Pas mau lebaran harganya mahal. Jadi begitulah jemaah. Kadang-kadang kita mau juga hal yang seperti itu. Oleh karena itu, kalau bisa siap dari sekarang. Masalah misalkan di sini ada 500 kakak. Kita punya lahan misalkan 500 meter atau 1000 meter. Nah, itu udah punya kita persiapkan. Dan sudah tahu couplingnya masing-masing. Dan yang minimal kita tahu ini keluarga si fulan di sini. Nanti kalau ada keluarga yang ada musibah di sini. Seandainya misalkan, saya udah punya coupling di sini, tapi saya mohon maaf kalau saya kena musibah meninggal, saya maunya di kampung saya sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Ini hak ya ahli waris juga. Namun secara umum yang disunahkan adalah diperintahkan untuk memakamkan di pemakaman umum. Karena keutamaan itu banyak sekali. Kecuali asyuhada. Tadi yang pertama kecuali Nabi. Sekali lagi jangan kiaskan kita dengan Nabi SAW dalam masalah ini. Kemudian syuhada, orang-orang yang meninggal dalam peperangan. Ya, orang-orang yang meninggal dalam peperangan, meninggal perang di satu tempat, meninggal di situ, disitulah dikuburkan. Tidak boleh dilarang malah dikuburkan di pemakaman yang lain. Dan ini kita lihat kalau kita ke Madinah, ke Jabal Uhud, kalau kita lihat bukitnya itu di bawahnya masih ada kuburannya syuhada Uhud, masih ada sampai sekarang. Artinya mereka tidak dikuburkan di Baqi, tidak dibawa pulang dari Uhud ke Baqi kemudian dimatikan. Disitulah dimakamkan. Bahkan diriwayatkan bahwasanya di zaman Umar bin Khattab memimpin dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah.
Di tahun itu, sedangkan perang Uhud tahun berapa? Tahun ketiga, tahun 3 Hijriah. Berarti jaraknya puluhan, udah 10 tahun lebih. Ketika di zaman Umar bin Khattab, syuhada Uhud yang meninggal di situ, syuhada itu tersingkap. Artinya kena, waktu itu diriwayatkan hujan lebat, kemudian tanah itu terkikis, kemudian terlihat jenazahnya masih ada. Padahal udah puluhan tahun. Berarti menunjukkan orang yang mati syahid di suatu tempat dikuburkan di situ. Dan sekarang sudah ditutup ya, dipagar. Ya. Walaupun banyak sekali kalau kita hadir di sini kita lihat orang pada ngambil tanahnya dimasuki plastik, subhanallah. Ya, jadi yang tadi pembahasan kita adalah kecuali syuhada dan nabi itu dimakamkan di tempat mereka meninggal. Kemudian perkara yang berikutnya yang kita sampaikan juga berkaitan dengan pemakaman. Kalau kita bertugas menggali, bagaimana cara menggalinya? Seberapakah dalamnya? Maka para ulama mengatakan wa aqallu qabul hafratun tumna'u biraddihima. Paling tidak ketika kita menggali, disunahkan itu galian itu ketika jenazah masuk di dalam dikubur, baunya itu tidak keluar. Sehingga para ulama memfatwakan, ini memang tidak ada nas khusus ya, tidak ada nas khusus. Memfatwakan setinggi orang yang berdiri. Dalamnya itu setinggi orang yang berdiri. Orang berdiri 1 meter 70, 1 meter 180 misalkan. Rata-rata orang Indonesia 170 segitu. Kemudian dilebihkan, nah ini seperti fatwanya Syekhul Islam Al-Ansori, dilebihkan satu hasta. Ya berarti sekitar 2 meter kalau lebih amannya. Kalau lebih aman. Orang berdiri 180 atau 170, satu hasta misalkan sekitar 30 sekitar 2 meter. Itu usahakan dalamnya segitu. Kenapa? Agar jenazah ini ketika sudah berapa hari kan itu kan umumnya jenazah kalau sudah dimasukkan di liang lahat itu akan pecah ya, akan pecah ya. Dan baunya akan keluar. Nah, dengan dalamnya itu akan menahan bau tersebut. Dan yang kedua, dan bahayanya asaba, dan bahayanya binatang yang akan menggali. Kalau kita cuma 1 meter misalkan, atau misalkan nggak dalam-dalam lah, secukupnya. Bahayanya 1, bau. Kedua, binatang yang akan menggali. Itulah yang difatwakan ulama. Sehingga usahakan lebih dalam itu lebih bagus. Memang ada riwayat Nabi SAW mengatakan wa'amiku, dan perdalamlah. Namun dalam itu kan tidak ada ketentuan khusus. Sehingga para ulama merinci, menfatwakan paling tidak setinggi orang yang berdiri ditambah dengan 1 hasta. Ya, seperti itu. Dan para ulama juga mewasiatkan atau memfatwakan agar penggalian tersebut dilakukan oleh kaum muslimin, terutama para ahli warisnya. Nah, kalau zaman sekarang agak susah ya. Sekarang sudah ada orang-orang seperti itu, silakan. Kemudian dalam pemakaman ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan harus kita hindari. Pertama, berkaitan dengan waktu pemakaman. Hendaknya kita menghindari waktu-waktu yang dilarang. Jadi kita ngubur di waktu-waktu yang dilarang itu kita hindari. Yang pertama adalah hina tatla'u syams, ketika matahari mau terbit. Berarti ketika kalau kita sekarang pakai jam, antara jam 6 masuknya jam 7, jam 8, itu ketika matahari mulai terbit, saat itu dilarang untuk memakamkan. Hatta tarfa, sampai matahari benar-benar sudah tinggi, sudah kelihatan nampak tinggi, sudah cahaya sudah luas. Kemudian hina yaqumul qa'im dhahira hatta tamsham, ketika matahari benar-benar di atas. Ketika matahari benar atas, kita masukkan jenazah itu dilarang, ya, dilarang. Kemudian yang ketiga, hatta tudifu syamsu lil ghurub hatta taghrub,
Yang ketiga, ketika matahari mau tenggelam. Ketika matahari mau tenggelam, sudah kelihatan tuh matahari mau tenggelam, udah sore banget. Nah, saat itulah 3 waktu itu kita dilarang untuk memakamkan jenazah dan juga dilarang untuk sholat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mengejar waktu kemudian sampai larut malam? Adapun ketika waktu itu sampai larut malam, maka di sini memang ada fatwa yang membolehkan, tapi dengan catatan karena darurah, karena memang terpaksa harus mengejar, harus dikubur saat itu juga. Ya, kalau tidak jenazahnya atau badannya bisa kemana-mana, kayak misalkan kecelakaan dan seterusnya. Artinya sangat membutuhkan untuk dikubur saat itu juga. Itu dibolehkan, ya, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW adkhala rajulan qabrahu lailan. Rasulullah SAW pernah dahulu menguburkan jenazah di malam hari. Wa asrahu fihi al-qabr, kemudian diterangi dengan lampu. Ya kalau malam-malam ya jelas pakai lampu, masa nggak pakai lampu? Jangan-jangan salah ngubur orang nanti. Jadi kalau malam-malam boleh, tapi karena darurat. Ya, karena memang sudah ditunggu lama dan macam-macam alasan banyak, atau karena sesuatu boleh di malam hari. Silakan dengan menggunakan lampu dalam menguburkan. Tapi lampunya nanti jangan ditinggal. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, ketika kita menguburkan jenazah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW membuat liang lahat. Kita bacanya liang lahat. Liang lahat itu adalah satu, ini nggak ada gambarnya. Kalau kita lihat kuburan persegi, kemudian di sebelah kanan, sebelah pinggir itu dibikin seperti lubang, seperti lubang lagi. Itu disebut dengan lahat. Arah kiblat, di arah kiblat. Ada 2 pilihan. Kalau tidak mampu lahat, maka boleh membuat syak, lubangnya di tengah lagi untuk menaruh jenazah tersebut. Ya. Ketika kita milih liang lahat, maka buatlah liang lahat. Setelah kuburan sudah jadi, bikinlah seperti ruangan di pinggir. Kemudian kita nanti akan menempatkan jenazah di situ. Itu disebut dengan lahat. Dan ini termasuk syariat, termasuk sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, setelah kuburan jadi, pemakaman jadi, kita ingin tahu bagaimana cara menguburkan jenazah. Tentunya sudah diurus dari memandikan, mengkafani, mensolati, cari bagaimana cara menguburkan jenazah. Dan kita ingatkan orang yang membuat kuburan, tolong lebih dalam, tolong dibikin lahat, ya, tolong disiapkan nanti bongkahan-bongkahan baik dari tanah atau maupun dari batu untuk nanti menyangga jenazah agar dia madhab kiblat. Nah, tolong sudah disiapkan oleh orang yang menggali tersebut. Kemudian jenazah katakanlah sudah sampai di pemakaman. Apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah ahli waris itu yang paling berhak untuk meletakkan jenazah di lahat. Itu ahli waris yang paling berhak. Ya, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arham ba'duhum awliya bi ba'din fi kitabillah. Dan ulul arham, ahli rahim yaitu ahli waris, itu lebih utama dalam mengurus jenazah. Sebagaimana dalam harta waris, begitu juga dalam mengurus jenazah. Kecuali ahli waris itu mengatakan, aduh saya berani turun ke kuburan, ente aja deh, ya itu baru. Tapi aslinya yang ngurus itu aslinya ahli waris. Kalau bapaknya meninggal ya anak-anaknya, ya, yang laki-laki, paman-pamannya dan seterusnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dulu ketika wafat diurus oleh ulul arham, oleh keluarga beliau. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Al-Abbas, ada Fadl, ya, di keluarga beliau.
Ya. Tapi seandainya tadi yang ahli warisnya mengatakan saya nggak ini Ustaz, yang lain aja, maka boleh, silakan. Lalu bagaimana ketika sudah ahli warisnya sudah di bawah katakanlah 3 orang, maka mulai menurunkan jenazah dari arah belakang, dari arah kaki. Misalkan ini kuburan, ya, maka ini kepala, ini kaki, nurunkannya dari kaki dulu, tapi kepalanya dulu, bukan kakinya dulu. Saya ulang. Misalkan ini kuburan nih, persegi 4 begini. Ini kepala dan sini kaki. Maka jenazahnya itu turunnya dari kepalanya dulu, tapi dari arah kakinya. Ya, dari arah kepala, ini kaki, tapi nuruninnya dari kuburan yang sebelah kaki, menurunkan jenazahnya dari kepalanya dulu. Dari kepalanya dulu. Ya, dari situ. Dan para ulama mensyariatkan, memustahabkan untuk ditutup atasnya. Maksudnya begini. Ini kuburan dia, ada orang 1, 2, 3, 4 megang kain di atas kuburan, megang kain. Untuk apa? Ini hanya mustahab, ini mustahab. Ini bukan perkara yang diwajibkan. Untuk apa para ulama? Hikmahnya apa hikmahnya? Khawatir terjadi sesuatu tersingkap, sehingga orang yang di atas tidak langsung melihat semua. Begitu. Jadi dipegang, ada kainnya menutupinya. Ya kalau kita ya pakai jarit atau apalah, atau mungkin kita bikin kain khusus untuk nanti kalau menutupi seperti itu. Nah, sambil ditutupin 4 itu, kemudian ada sebagian orang yang menurunkan dari kepala sampai sudah turun. Nah, saat itu mulailah dimasukkan ke lahat. Orang yang memasukkan lahat itu hendaknya membaca doa, membaca kalimat, membaca dzikir. Apa dzikirnya? Apa doanya? Mengatakan Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ada di lahat hendaknya orang-orang yang di malam harinya atau sebelumnya dia tidak berhubungan dengan istrinya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ketika anaknya atau putrinya wafat, kemudian ada orang-orang yang mau memasukkan jenazahnya, beliau bertanya, di antara kalian siapa yang semalam tidak berhubungan dengan istrinya? Kemudian Abu Talha mengatakan, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah merintah Abu Talha untuk masuk ke liang lahat. Ya, jadi seperti itu. Jadi misalkan sudah siap orang 3, masukkan ke liang lahat, kemudian mulailah dihadapkan ke arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat, wajahnya dihadapkan ke arah kiblat. Nah, tadi saya sampaikan dibutuhkan bongkahan-bongkahan atau tanah-tanah yang sudah disiapkan untuk mengganjal sebelah leher biar dia menghadap kiblat. Dan memang sebagian ulama termasuk ulama dan para jumhur, namun yang sering kita lihat ulama Syafi'iyah itu memustahabkan, menyukai agar diberi seperti bantalan. Bukan bantal dari rumah, bukan. Maksudnya bikin bantalan kayak tanah gitu. Bukan bawa bantal dari rumah nanti dibantalin gitu, tidak. Tapi bikin bantalan kayak dari tanah untuk memiringkan, selain untuk mengganjil, untuk menempelkan pipi kepada tanah tersebut, ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan pocong-pocong? Ikatannya dicopot. Nanti kalau nggak dicopot nanti ada pocong. Nggak ada yang seperti itu sebenarnya. Nggak ada jemaah. Jangan kita pikiran karena terpengaruh dulu waktu kita masih kecil ada film pocong. Terus pocong mengatakan, saya belum dicopot pocongannya, datang orang-orang ke pasar, ayo Pak, saya Pak Kiai saya. Enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa bainahuma barzakh, di antara dunia dan akhirat ada barzakh. Barzakh itu ya kuburan itu. Yang orang yang wafat itu tidak bisa balik ke dunia dan tidak bisa ke alam akhirat. Masih di alam kubur, namanya barzakh. Disitulah
Ketika orang soleh mendapatkan nikmat kubur, ketika orang yang toleh atau tidak soleh mendapatkan adab kubur. Jadi dia nggak bisa balik. Loh, tapi kok saya pernah lihat pocong Ustaz katanya nggak bisa dicopot. Itu namanya korin. Korin, jelmaan syaitan yang menjelma, setan dari kalangan jin menjelma menjadi pocong tersebut. Kalau di negeri kita yang jelmanya jadi pocong. Kalau di negeri lainnya jadi vampir. Kalau di sana jadi apa lagi? Dracula. Jadi setan itu karena kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan orang. Sesuai dengan apa yang ditakutin. Orang kita takutnya pocong, ya jadi pocong beneran. Coba kalau orang kita takutnya tuyul, jadi tuyul. Orang kita takutnya jadi gondoruwo beneran. Karena memang setan dari kalangan jin itu sesuai apa yang ditakutin orang, sesuai dengan orang. Ya. Dan itu memang triknya memang begitu. Triknya memang begitu untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah. Itu triknya memang begitu. Sesuai dengan apa yang ditakutin orang. Jadi dia bisa berubah jadi pocong, berubah jadi apa namanya si gondoruwo, si nyinya apa yang bolong-bolong, yang gitulah, macam-macam. Sesuai dengan kebutuhan gitu, kebutuhan jin. Jadi begitulah. Jadi kalau sudah masuk di dalam, copot. Lalu bagaimana doanya? Doanya itu tadi. Bismillah ala millati Rasulillah. Kok nggak ada, Ustaz? Nah, saya katakan. Setelah kita baca kitab-kitab para ulama dari berbagai madhab, ternyata tidak ada satupun ulama yang memfatwakan untuk ada di kuburan. Bahkan yang tegas banget itu ulama Syafi'iyah. Saya juga heran, ulama Syafi'i tegas banget mengatakan perkara ada di kuburan, perkara yang dibenci. Karena memang di saat itu para ulama Syafi'iyah melihat ada orang ada di kuburan, kemudian mereka memfatwakan dibencinya orang yang ada di kuburan. Karena memang bukan syariatnya, bukan tempatnya. Justru yang benar adalah membaca kalimat Bismillah ala millati Rasulillah ketika sudah di bawah. Setelah sudah di bawah, sudah dirahat, sudah siap, kemudian ditutup. Adapun cara penutupannya boleh dengan kayu, boleh dengan bambu, sesuai dengan uruf masyarakat. Kalau kita urufnya pakai bambu, ya pakai bambu ditutup, ya seperti itu. Setelah selesai, kemudian naik ke atas mereka, bolehlah ditaruh tanah, ya. Dan saat itu memang ada hadis Rasulullah SAW ketika sambil menguburkan, kemudian memberi nasihat, mengingatkan orang, itu memang tidak masalah. Kalau mau konsentrasi menutup jenazah dengan tanah, ya silakan. Tapi misalkan sambil nutuplah, ada orang yang mengingatkan tuh, lihat jamaah rahmatullah, inilah hasil hidup kita, seperti itu. Ya, itu mustahab saja. Tidak diberita juga tidak dilarang. Tapi afdolnya, kata para ulama, afdolnya itu setelah selesai, kemudian selesai pemakaman, kemudian ada orang-orang yang mengingatkan agar yang hadir itu untuk mendoakan jenazah yang sudah dikuburkan. Berdoa agar jenazah itu diberikan kekuatan, keteguhan, karena dia sebentar lagi akan ditanya. Berapa menit, berapa jam berikutnya dia akan ditanya. Maka mintalah kepada Allah dengan ikhlas masing-masing. Atau kalau nggak ada yang hafal, ya salah satu membacakan kalimat atau mendoakan hal tersebut. Maka silakan dalam hal seperti itu. Kemudian ada pembahasan lagi. Ini yang kita jumpai. Ada ulama yang memustahab itu menyukai. Karena memang ada riwayat, walaupun hadisnya diperselisihkan ulama, setelah pemakaman itu selesai, kemudian sudah sudah rapi, kemudian disiram dengan air. Nah, ini yang berselisih di masyarakat ini. Ada yang gak usah pakai itu. Yang satunya, kamu nih salah, yang benar pakai ini ajarannya. Sebenarnya begini. Ada riwayat, namun diperselisihkan para ulama bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyiram kuburan Sa'ad ibnu Mu'ad Al-Madani, Al-Ansori.
Jadi kuburan itu setelah selesai Rasulullah SAW mengambil air, kemudian disiram. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian sahabat yang kedua yang disiram oleh Nabi SAW yaitu sahabat Utsman ibnu Ma'dhum. Utsman ibnu Ma'dhum. Jadi Rasulullah melihat sahabat tersebut meninggal, kemudian Rasulullah mengambil air, setelah selesai dikuburkan, dia siram. Kemudian membaca doa agar Allah memberikan keteguhan kepada jenazah tersebut. Ya. Nah, hikmahnya apa? Ada ulama yang berusaha untuk menjelaskan bahwasanya hikmah di situ adalah hikmahnya tafaul. Tafaul itu artinya optimis. Optimis bahwasanya dengan disiramnya ini akan mendinginkan ya yang ada di kubur. Kemudian ada ulama-ulama yang lain mengkiaskan dengan itu, dengan disiramnya dengan air itu tafaul, kemudian memberikan raihan. Raihan itu seperti bunga kemangi, bunga kemangi. Karena zaman dahulu itu di Rasulullah SAW itu ada bunga-bunga namanya bunga raihan yang wangi banget. Kalau terjemahan kita cari terjemahan raihan itu ternyata kemangi. Artinya bunga yang wangi memang, kemudian diletakkan di atas. Namun sekali lagi, ini memang khilaf dalam masalah ini. Saya nasihatkan tidak perlu melarang banget dan tidak perlu mengharuskan juga. Karena ini memang khilafnya karena memang dalil riwayat tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Sebagian ulama mengatakan riwayat tersebut munqati, terputus. Sebagian ulama mengatakan ya hasan, betul bahwasanya. Sehingga yang menguatkan ya kalau kita lihat ya memang begitu. Setelah selesai menguburkan, kemudian disiram pakai air sambil membaca doa, kemudian menaburkan beberapa bunga yang wangi itu, ya, seperti itu. Kemudian setelah selesai dikuburkan seperti itu, silakan memberi mauidhah. Tidak ada larangan memberi mauidhah, kemudian mendoakan jenazah, ya diperintahkan dalam hal tersebut. Diperintahkan agar kita mendoakan jenazah tersebut. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, sudah mau jam 6. Atau kita buka sesi tanya jawab aja. Jamaah rahimani rahimakumullah, sebelum saya masuk ke takziah. Kalau ada yang bertanya, kami persilahkan. Karena mungkin kayaknya satu pertemuan ini agak susah, karena kita belum masuk ke takziah. Kalau untuk pemakaman saja mungkin sampai sini cukup, tapi kan nanti ada takziah, kemudian cara menguburkan, cara membuat kuburan. Cara membuat kuburan, kalau tidak ada pertanyaan, jadi itu yang terbaik itu adalah bentuknya musattah. Musattah itu yang begini. Boleh juga mustatil, persegi 4. Maksudnya kuburannya itu tanahnya dibikin rata persegi 4. Namun yang disunahkan itu musattah. Musattah itu ini loh, menggunduk dengan tidak membuat gundukan terlalu tinggi. Para ulama berdasarkan hadis Rasulullah itu disunahkan paling tidak shibron, paling tidak 1 jengkal. Tingginya 1 jengkal, ya, tingginya 1 jengkal. Paling tidak seperti itu, satu jengkal. Agar apa? Agar tidak dihinakan, agar tidak diinjak-injak, agar tidak diduduki, agar tidak dijadikan ya tempat mainan. Dan kemudian juga ada beberapa larangan dalam penguburan itu. Ya, di antaranya adalah Nabi SAW melarang kuburan di tajsis. Tajsis itu di semen. Melarang kuburan di semen. Kalau nggak semen nanti hilang dong Pak Ustaz. Ya gampang. Caranya ikuti syariat Nabi SAW. Selain sudah terjadi, berilah tanda berupa misalkan batu, atau kalau sekarang marmer, atau apa? Patok, ya bisa. Kalau patok, misalnya kalau kayu nanti setahun 2 tahun hilang. Ya, pokoknya itulah yang jelas bahwasanya itu ada makam, ada kubur.
Kemudian setelah itu Nabi SAW memberitakan agar diberi ramal. Ramal itu kerikil-kerikil, batu-batu kecil di atasnya, ya, agar tidak pertama agar ditahui itu adalah kubur makam, kemudian yang kedua agar tidak digali oleh binatang buas, ya. Seperti tadi ada batu untuk tanda, dan para ulama menjelaskan batu itu wayadau fi ra'sih, dan batu itu diletakkan di bagian kepala, berarti sebelah kepalanya ada batunya sebagai tanda, ya. Adapun penulisan misalnya batunya ditulisan atau nisannya ditulisin, itu ulama memakruhkan. Jadi ulama memakruhkan kalau ada batu atau nisan atau tanda itu dikasih tulisan, itu makruh. Para ulama menjelaskan makruh, tidak disukai yang seperti itu, ya. Karena apa sih para ulama mengatakan begitu? Karena satu, khawatirnya generasi berikutnya akan hulu kepada makam tersebut, kemudian dibikin sesuatu yang lebih dari itu. Bahkan yang lebih dari itu dibikin kubah. Dibikin kubah itu malah dilarang. Kubah itu kayak semacam pendopo kayak gitu. Dibikin kubah atasnya. Itu Nabi SAW bahkan melarang. Kalau tulisan itu makruh. Tapi kalau sampai bikin kubah, itu Nabi SAW melarang. Kemudian yang lebih dari itu, beliau SAW melarang dibikin dibikin masjid. Misalkan kuburan orang soleh atau ya bukan orang tua kita, lah dibikin kayak musola sekalian gitu. Dan ini sayang sekali, nanti makan lahan banyak, ya. Itu dilarang dalam syariat. Ini kita bicara masalah syariat loh ya, bukan masalah adat ya. Dalam masalah syariat begitu. Dibikin di semen, kemudian apalagi di keramik ya, kemudian dibikin kubah, kemudian dibikin rumah, apalagi dibikin masjid. Itu lebih dilarang lagi. Jadi begitu aja gitu Pak Ustaz. Iya. Walaupun tadi ada ulama yang membolehkan dikasih batu sebagai tanda atau nisan, kemudian dikasih kerikil, kemudian ada yang memustahabkan juga dibikin ditaruh jari. Jari itu kayak semacam pohon, ya, semacam pohon kecil. Nah, itu hanya fatwa ulama saja. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, kalau sistem tumpang itu prakteknya seperti apa? Sistem tumpang jenazah. Oh iya, baik. Sistem tumpang jenazah tadi belum disampaikan ya. Jadi pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sistem tumpang jenazah itu hukumnya boleh kalau memang dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan sistem satu lubang kemudian 2 jenazah, hukumnya jaiz, boleh. Kalau dibutuhkan dengan catatan, dibutuhkan dan karena misalkan jenazahnya banyak, tempatnya terbatas, nah, maka sekali menguburkan 2 boleh, ya. Tapi yang utama adalah satu-satu. Tapi misalkan ada Ustaz, ini kuburan udah penuh, kemudian kita bikin gali lagi, ya, mimbabil aula, jelas lebih boleh lagi. Orang yang menguburkan satu kuburan 2 orang, 3 orang aja boleh. Apalagi yang jenazahnya sudah lama, itu lebih boleh lagi. Dengan catatan itu tadi, misalkan ketika digali masih ada kerangkanya, maka kerangkanya kita rapikan lagi. Lebih utama kita masukkan ke kain kafan lagi, kita bungkus kain kafan lagi, kita taruh sampingnya, kemudian kita masukin jenazah yang baru. Kalau seandainya masih ada kerangkanya, kalau tidak ada, alhamdulillah, ya seperti itu. Karena memang jenazah kerangkanya itu yang lama, yang lebih lama. Bahkan Nabi SAW mengabarkan ada bagian tubuh manusia yang tidak akan hancur sampai hari kiamat. Apanya? Tulang ekornya, waritnya. Dari tulang ekor lah nanti manusia akan dibangkitkan, akan jadi orang lagi. Dari tulang ekor terus sampai jadi manusia, dari kerangka selesai daging ngumpul. Nah, jadi seperti itu. Ada bagian tubuh manusia yang tidak hancur, itu tadi tulang ekor. Pasti ketika kita gali kan mesti ada tuh
maka dirapikan lagi, masuk ini lebih utamanya, afdolnya dimasukkan ke kain kafan lagi, dibungkus lagi, kita sisihkan, masukkan jenazah yang baru. Kemudian cara menguburkan begitu, ya. Ini boleh seperti itu. Nah, kalau tali itu kapan ketika sudah ditaruh di lahat itu melepas tali itu semuanya, terus kemudian melepasnya itu setelah dicabut atau cukup dilepas tali tapi masih dicabut kemudian dikendorkan gitu. Nah, yang mustahab itu dilepas dan dikendorkan, tidak usah diambil, dikendorkan saja. Karena, dan ini kenyataan, memang dan para pakar sudah menjelaskan, tubuh manusia ketika sudah di dalam tanah itu akan mengembang. Maka benar kalau dilepas. Malah jangan, makanya kalau kita pas mengkafani jangan diikat mati. Dan ngikatnya pun posisinya harus di posisi yang nanti ketika pas naruh enak dilepas. Ya. Dan memang ada trik-triknya untuk mengkafani itu. Ya tidak main ngikat aja. Ya, jadi kalau ngikat aja, ngikat mati nanti di dalam repot. Kok lama banget di dalam ini belum bisa dilepas gitu. Oh, udah didatangin loh kamu nih. Pocong gitu. Jadi gitu. Jadi memang ada trik-triknya. Tapi yang abdul itu dilepas saja, jangan dibawa, apalagi dibawa pulang, lebih nggak boleh lagi. Dibawa pulang, kemudian buat iketan, buat ilmu yang lain. Ini musibah. Pertama saya tanya, adakah dalilnya untuk memisahkan non muslim dengan muslim? Yang kedua, ketika jenazah itu masuk di liang lahat, apakah betul harus dibuka bagian tubuhnya supaya bersentuhan dengan tanah? Ya, Masya Allah ya, tadi alhamdulillah dengan pertanyaan ini kita semakin luas ya pembahasan pemisahan antara muslim dengan non muslim atau kafir. Betul, itu disyaratkan, justru harus begitu. Ya, justru harus begitu. Pemakaman kaum muslimin harus terpisah dengan pemakaman non muslim atau kafir, itu harus. Jangan dicampur. Jangan dicampur. Makanya saya setuju banget kalau ada program kita bikin pemakaman sendiri aja. Karena kalau pemakaman misalkan diserahkan oleh orang yang katakanlah yang tidak tahu hukum-hukumnya, kemudian pengennya biar toleransi lah, biar kita bareng-bareng hidup bareng, mati gak bareng gitu. Akhirnya dicampur antara orang Nasrani, orang Muslim, orang Buddha. Nah, ini tidak benar. Karena apa? Nabi SAW ketika mengabarkan orang Muslim meninggal, bahwasanya beliau mengatakan asri'u, segerakan orang Muslim, segera pengurusannya karena dia akan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur. Tapi ketika dia mendengar orang non Muslim atau kafir meninggal, beliau mengatakan apa? Basyiru bi jahannam, kabarkan dia akan masuk neraka tuh. Begitu. Nah, artinya kuburan orang kafir itu tempat siksa. Ya, kuburan itu. Adapun orang muslim tidak. Ya. Jadi tidak boleh. Kemudian yang kedua, dalilnya jelas sekali, doa kita mau masuk kuburan apa? Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin. Oh, di situ ada orang kafirnya tuh. Gimana? Jadi dari hadis-hadis tersebut para ulama menfatwakan tidak boleh menggabung antara kaum muslimin dan non muslim dalam pemakaman satu, nggak boleh. Ya. Jadi seperti itu nggak boleh. Usahakan kalau bisa ya kita bikin sendiri aja. Karena saya pernah menjumpai waktu saya urus di sana di daerah Depok sana, betul orang kafir sama orang Nasrani sama Muslim gabung. Karena memang TPU milik daerah. Ya akhirnya saya lihat, ada orang Nasraninya di sini, ada salibnya di sini Muslim. Enggak deh, saya nggak menyarankan begitu. Makanya asalnya kita punya pemakam. Syukur-syukur ada yang punya lahan luas, diwakafkan. Wow, Masya Allah nih. Jamaah Al-Khair punya tanah misalkan 1 hektar, 1000 meter. Dan saya wakafkan dah buat pemakaman. Masya Allah tuh. Ya. Walaupun banyak yang seperti itu. Kemudian dalam pemakaman, meletakkan jenazah, itu tidak harus dibuka wajahnya, tidak harus ditempelkan
tubuhnya tidak harus seperti itu. Yang penting wajahnya menghadap kiblat, tubuhnya menghadap kiblat. Kalau tidak dibuka tidak harus. Bahkan saya belum menemukan fatwa ulama menjelaskan yang demikian. Jadi tidak harus. Jadi biar mulutnya nempel, nyium tanah. Terus kenapa sekali jidatnya sekalian? Ya, atau tangannya kayak orang sujud. Nah itu nanti mengimbas ke kias-kias yang lain. Sehingga para ulama ya tetap intinya syariat hanya memerintahkan ngadep kiblat gitu aja. Menghadap kiblat wajahnya, tubuhnya. Sehingga kalau kita lihat kan agak miring dikit. Ini seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Sudah masuk waktu syuruk. Dan insyaallah ta'ala mudah-mudahan kalau ada waktu lagi kita akan bahas tentang hal-hal yang bermanfaat untuk jenazah dan takziah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ziaratul kubur. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillah wa subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.